Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor solar mulai April 2026. Keputusan strategis ini didorong oleh rampungnya proyek besar Refinery Development Master Plan atau RDMP di Balikpapan. Jika proyek RDMP Balikpapan beroperasi penuh sesuai target di tahun 2026, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi solar domestik. Angka surplusnya diperkirakan mencapai 3 hingga 4 juta kiloliter. Dengan potensi ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan target untuk tidak lagi mengimpor solar mulai tahun depan. Namun, kebijakan ini tetap memiliki catatan. Ada kemungkinan impor solar dalam jumlah terbatas masih dilakukan pada awal tahun 2026, tepatnya di bulan Januari dan Februari. Hal ini sangat bergantung pada kesiapan operasional penuh kilang RDMP Balikpapan. Jika kilang tersebut baru beroperasi penuh di bulan Maret, maka impor sementara mungkin masih diperlukan. Namun, jika tidak ada kebutuhan, pemerintah tentu akan menghindarinya. Kebijakan penghentian impor solar ini secara spesifik akan berlaku bagi badan usaha swasta yang mengelola stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Mulai April 2026, seluruh kebutuhan solar nasional, termasuk untuk SPBU swasta, wajib dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri atau melalui Pertamina. Saat ini, kapasitas kilang nasional tercatat sekitar 1,18 juta barel per hari. Namun, kebutuhan BBM nasional mencapai kisaran 1,6 juta barel per hari, sehingga selisihnya selama ini masih dipenuhi dari impor. Kapasitas kilang nasional tersebar di berbagai fasilitas seperti Cilacap, Balikpapan, Dumai, Balongan, Pelaju, dan Kasim. Diharapkan, produksi solar dan aftur ke depannya dapat sepenuhnya dipenuhi dari kilang dalam negeri. Dari sisi operator, PT Pertamina melalui kilang Pertamina Internasional menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan ini dan siap menyesuaikan produksi solar sesuai kebutuhan nasional. Di sisi lain, rencana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha SPBU swasta. Mereka menilai kebijakan ini berpotensi mempersempit ruang gerak swasta di sektor hilir migas, padahal Indonesia menganut sistem terbuka dan konsep penyangga energi nasional juga melibatkan swasta. Para pelaku usaha juga mengingatkan bahwa meskipun kapasitas kilang nasional diprediksi cukup, ada aspek spesifikasi dan mutu produk yang perlu dipastikan sesuai dengan kebutuhan SPBU swasta. Sementara itu, pengamat ekonomi energi menilai keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dua faktor utama. Pertama, kesuksesan operasional RDMP Balikpapan, dan kedua, pencapaian target mandatori biodiesel. Jika kedua target ini tercapai, Indonesia berpotensi mengalami surplus pasokan solar. Namun, jika tidak, impor solar justru berpotensi meningkat. Kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada kesiapan kilang dan kemampuan blending biodiesel. Para ahli juga menekankan pentingnya pemerintah tetap memberikan ruang bagi swasta di sektor hilir untuk menjaga efisiensi dan iklim persaingan yang sehat, bukan liberalisasi, agar Pertamina terus terdorong untuk menjadi lebih efisien. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.